Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Yapika Pajri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Perkenalkan, nama saya Sophie Mutiara Ramadan. Perkenalkan, nama saya Wafa Zakiatul Muzahidah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang politik pintu terbuka. Pengertian dari politik pintu terbuka adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, politik ini membuat Indonesia hanya bisa menjadi pengawas saja tanpa memiliki keterlibatan lebih lanjut dan dengan sistem politik dan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Hal ini terjadi di Indonesia sekitar tahun 1860, di mana jenis politik big shot atau pencarian keuntungan secara besar-besaran ditentang oleh beberapa pihak. Latar belakang politik pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka di Hindia Belanda yang diterapkan pemerintah kolonial merupakan hasil dari menangnya Partai Liberal Belanda dalam pemilu yang diadakan pada tahun 1850. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penerapan kebijakan pintu terbuka diterapkan di tanah air. Selanjutnya, ciri-ciri politik pintu terbuka. Pertama, pemerintah hanya sebagai pengawas. Seperti maksud dari politik terbuka tersebut, pemerintah menginginkan pemodal untuk masuk dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya, menimbulkan penderitaan terhadap rakyat. Pembukaan lahan secara besar-besaran tentunya akan menyerap begitu banyak tenaga kerja. Selanjutnya adalah keuntungan bagi pemodal. Tentu saja pemerintah kolonial keuntungan yang didapat oleh pemerintahan Belanda selang 7 tahun setelah pemberlakuan kebijakan tersebut atau pada tahun 1877 mencapai 151 juta gulden. Selanjutnya, hilangnya lahan produktif selain eksploitasi terhadap tenaga kerja manusia, hal yang terasa memberatkan adalah menyengsarakan rakyat adalah eksploitasi agraria. Tujuan politik pintu terbuka. Tujuan awal dari pemberlakuan kebijakan pintu terbuka adalah untuk menarik para investor guna menambahkan modal dan membangkitkan perekonomian negara Belanda. Selain itu, kebijakan ini juga secara tidak langsung merupakan perbaikan dari sistem tanam paksa yang berjalan tidak eksklusif pada periode 1840. Dari kebijakan tersebut, pemerintah kolonial mempunyai keyakinan bahwa akan membutuhkan kreativitas dan meningkatkan iklim persaingan. Ketika persaingan terjadi antar individu atau kelompok, negara dan rakyat akan mendapat manfaatnya, misalnya dalam bentuk produk dan harga yang bermutu dan terjangkau. Selanjutnya, tokoh politik pintu terbuka. Mulusnya penerapan kebijakan pintu terbuka tidak terlepas dari Partai Liberal Belanda yang berasal mengenai pemilu tahun 1850. Dengan menangnya mereka di parlemen, secara otomatis membuat mereka dengan mudah membentuk pemerintah dengan segala macam kebijakannya. Selain Partai Liberal Belanda, penerapan kebijakan ini juga didukung oleh Menteri Jajahan Belanda, yaitu De Waal yang mengeluarkan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang semakin mengokohkan penjajahan terhadap bangsa Indonesia.
Bentuk pelaksanaan politik pintu terbuka. Beberapa contoh perkebunan dan pabrik milik swasta tersebar di beberapa wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Perkebunan tembakau berada di Deli, Sumatera Utara, Kedu dan Klaten, Jawa Tengah, Besuki, Kediri, dan Jember atau Jawa Timur, serta daerah sekitar kerajaan atau Vorstenjanden, Yogyakarta, dan Surakarta. Perkebunan tebu di pesisir pantai utara Jawa, perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan karet di Palembang dan Sumatera, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Dampak politik pintu terbuka. Dampak yang terjadi akibat kebijakan pintu terbuka adalah pengiriman tenaga kerja secara paksa ke daerah provinsi seberang lautan milik Belanda lainnya, yaitu Suriname. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.